وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Itu kalau misalnya terkait dengan sunatullah itu, saya pernah membaca bahwasanya kalau Buya Hamka itu mengibaratkan keadaan sunatullah itu tersebut seperti air yang mengalir. Jadi pasti menuruti aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengalir ke tempat yang lebih rendah atau mengalir ke tempat yang lebih ya seperti sungai gitu, Ustaz. Nah, itu sebetulnya kalau misalnya sunatullah itu ada kaitannya nggak sih terkait dengan hikmah kehidupan gitu? Dan kemudian orang seperti apa yang mempunyai otoritas untuk mengatakan bahwa ini tuh sunatullah, bahwa ini tuh hikmah Allah gitu, Ustaz. Begitu, Ustaz, yang saya tanyakan, Ustaz. Ya. Sunnatullah itu kan sudah Allah perlihatkan ya kepada manusia ini di alam semesta dan di diri atau jiwa manusia. Dan kedua bentuk sunnatullah baik di alam semesta maupun di diri manusia itu disimpulkan ya, disarikan ya, itu dalam Al-Qur'an. Makanya di situ awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sudah cukup dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Quran, dia menjadi saksi. Inilah sunnatullah ayat-ayat Allah dalam afak dan anfus manusia. Ya, dalam makrokosmos dan mikrokosmos. Itu Quran yang menjadi bukti yang paling kuat, yang paling valid, paling sahih, paling otentik ya tentang hukum-hukum sunnatullah ini. Ya. Termasuk kita menjalankan sholat, puasa, zakat, haji, itu sebuah bagian dari sunnatullah. Ya, hukum Allah yang namanya syariat, gitu loh. Jadi hukum Allah sunnatullah dalam tataran praktis kehidupan manusia untuk menata kehidupan manusia ini, sosial, ekonomi, politiknya sehingga menjadi apa? Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Itu yang disebut dengan namanya syariat. Syariat Allah. Ya. Nah, kadang-kadang yang syariat ini kita lupa. Ya. Seolah-olah syariat ini bisa diotak-atik. Ya, sama seperti halnya fikih yang ijtihadi. Nah, ini bahaya kalau sudah hukum halal haram yang syariat yang sudah jelas, sudah pasti, sharih, qat'i, lalu mau diotak-atik, mau disesuaikan dengan sikon, mau dinegosiasikan dengan kondisi sosial, perkembangan budaya dan perkembangan sosial manusia. Nah, ini tidak bisa. Sunnatullah syariat itu tetap. Halal haram itu tetap. Apa yang Allah halalkan sejak awal sampai kiamat dia halal. Apa yang Allah haramkan ya sejak awal maka sampai hari kiamat dia tetap haram. Makanya Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Nah, jadi syarat Islam itu adalah sunnatullah dalam kehidupan kita. Ya, apa riba dilarang, zina dilarang, mencuri dilarang, ya. Minum khamar dilarang, itu bagian dari sunnatullah. Nah, otoritas untuk mengatakan ini halal haram itu hanya Allah dan Rasulnya. Itu yang ada termaktub dalam Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang bisa mendapatkan kesimpulan itu? Para ulama. Nah, ulama ini mendapatkan otoritas. Ya, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 83. Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bihi walau radduhu ila Allahi wa ila rasul wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asyaitana illa qalila. Nah, itu sunnatullah ya. Otoritas itu hanya Allah dan Rasul serta orang-orang ya yang mengambil istinbat itu para ulama, ulil amri namanya. Ulil amri, urutan nomor 1 itu ulama sebagai pewarisnya para nabi. Lalu kedua, siapa? Ulil amri dalam pengertian pemerintah. Nah, ini pemerintah ini harus taat kepada ulama. Jangan sebaliknya.
ulama taat kepada ulil amri. Nah, itu nanti jadi tukang stempel. Ya, terbalik. Yang menjaga kekuasaan, yang memantau, yang mengawasi jalan kekuasaan ulil amri, itu adalah ulama. Karena ulama ini punya otoritas. Ya, dia yang menjabarkan aturan-aturan syariat Allah yang ada dalam kitab Al-Quran itu menjadi kanun, nah, menjadi tasyri', ya, kanuni, ya, kanonisasi lah kalau istilah kerennya, istilah orientalisnya itu kanonisasi, perundang-undangan harus diturunkan ke dalam level itu, dijabarkan sehingga dia menjadi hukum perundang-undangan, jadi hukum positif. Ini tugasnya ulama. Nah, itu sunnatullah, Mas. Hati-hati. Sunnatullah syariat Islam ini harus kita jaga. Otoritas ulama harus kita mantapkan, ya. Dan ini harus dimulai dari Muhammadiyah. Jangan sampai di Muhammadiyah ada, ya, warga, kelompok, pimpinan yang meremehkan otoritas ulama. Hati-hati. Ya, ini nggak main-main. Ini sunnatullah. Ya. Baru setelah itu nanti berkembang. Ulama itu nanti ada di luar ilmu syariat itu ada ulama sunnatullah di bidang medis, ulama sunnatullah di bidang ekonomi, bidang sosial, nanti itu semua menyatu, ya, bermuara kepada apa? Penguatan tasyri', ya, perundang-undangan Islam. Kalaupun tidak mau pakai nama undang-undang Islam, oke, silakan. Ya, la musyahata fil istilahat. Yang penting produk undang-undangnya, baik itu kesehatan, pendidikan, peradilan, pemuda dan olahraga, kemudian apa lagi? Macam-macam. Ekonomi, yang berdikari, ya, yang mandiri, tidak bergantung kepada asing dan asing, itu, ya, itu harus berkolaborasi semuanya. Jadi berangkat dari sunnatullah ini semua. Bagaimana menciptakan fatahna alaihim barakati minas samawat, dan juga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Enggak gampang. Ini kan enggak cuma pemanis di bibir itu dalam mukaddimah, ya, pernyataan sikap apa? 1 abad itu kan sering diungkap itu. Baldatun thayyibatun. Menuju masyarakat, ya, Islam yang sebenarnya itu kelihatannya gampang, tapi penerapannya itu harus teliti kita. Ini otoritas-otoritas ini harus disatukan. Baru terbentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu Muhammadiyah sebenarnya sudah punya modal itu di kanun asasinya, di ADART-nya, di matan cita-cita keyakinan hidup itu. Nah, cuma ini harus diberdayakan, ya, untuk menjadi suatu konsep yang difahami dan dihayati oleh seluruh warga bersyarikat kita. Allah alam.